Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan pada waktu beliau menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian sekarang diganti oleh Gubernur yang baru, teman-teman, PJ Gubernur yang baru, Pak Heru Budi Hartono. Dan saya melihatnya sebelum Pak Budi Hartono ini menjalankan tugas sebagai gubernur, ini sempat bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Tentu saja yang dibahas mengenai program-program untuk Jakarta ke depan. Dan kali ini teman-teman ada pandangan mengenai masalah sumur resapan yang disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, yang kelihatannya program sumur resapan ini perlu diteruskan kembali. Sementara pada waktu Pak Anies menjalankan program sumur resapan ini tidak mendapat apresiasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi ini ada semacam perbedaan sikap yang menyolok, teman-teman. Kalau program sumur resapan dulu itu ditentang oleh Ketua DPRD, sekarang ini malah didukung Ketua DPRD. Nah, ini saya melihatnya kok beda sikap ya. Edy Marsudi pada waktu sumur resapan ini dijalankan Pak Anies dengan sumur resapan yang akan dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, Heru Budi Hartono. Nah teman-teman, coba kita lihat perbedaannya. Kita baca dulu dari CNN Nasional mengenai sumur resapan, teman-teman. Beda sikap Prasetyo Edy soal sumur resapan di era Anies dan Heru Budi. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi berharap pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat melaksanakan program sumur resapan dengan baik. Menurut dia, sumur resapan merupakan salah satu program yang baik dalam menangani banjir. Ini katanya baik, teman-teman. Padahal di era Pak Anies katanya ini tidak baik, tidak efektif. Tetapi sekarang malah menganjurkan untuk melakukan program sumur resapan yang katanya baik untuk penanggulangan banjir. Sebetulnya sumur resapan itu program baik, cuma salah penempatannya, kata Pras di Balai Kota Jakarta, Senin 17 Oktober 2022. Pras mengatakan program sumur resapan di era Gubernur Anies Baswedan salah sasaran. Menurut dia, selama era Anies sumur resapan dibuat di aspal-aspal yang menurutnya tak efektif. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sumur resapan seharusnya dibuat di lokasi-lokasi yang tanahnya bisa menyerap air. Kalau di area yang memang tanahnya masih bisa diserap, itu monggo. Tapi permasalahannya Jakarta itu kan janji semua. Calon gubernur itu kan hulu hilir dibereskan. Pertanyaannya apakah itu masih banjir? Saya jawab, iya masih banjir. Nah yang kecil-kecil itu dibereskan, ujar Pras. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Anies, penanganan hulu dan hilir belum terlaksana dengan baik. Sementara, Pemprov justru membuat sumur resapan yang penerapannya salah. Ini sekali lagi teman-teman, kata Prasetyo Edy Marsudi. Jadi penempatannya membuat sumur resapan di aspal-aspal itu katanya salah. Hulu hilir belum beres, sumur resapan masuk dan salah pula penerapannya. Nah ini juga kita akan kerjasama yang baik dengan Pak Gubernur, kata Pras. Dan saya juga minta kepada Pak Gubernur, setelah konsolidasi di internal kita harus turun ke lapangan. Mana sih permasalahannya, tambah Pras. Sikap Pras berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan awal tahun ini. Sebelumnya Pras memastikan tidak ada anggaran untuk program sumur resapan APBD 2022. Jadi tidak ada anggaran untuk program sumur resapan. Itu disampaikan pada waktu Gubernur Anies Baswedan, teman-teman. Yang masa-masa berakhir ini Pak Anies dikatakan oleh pihak Pak Pras tidak ada anggaran untuk sumur resapan. Saat itu Pras menilai program sumur resapan tidak bermanfaat dan juga merusak fasilitas publik lainnya. Saya kan penentu banggar, kalau itu enggak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri apakah itu bisa maksimal, enggak. Ternyata merusak semua yang ada, kata dia saat itu. Jadi kita memang melihatnya Pak Pras ini kok berbeda sikap ya.
mengenai sumur resapan. Dikala Pak Anies Baswedan membuat sumur resapan ini katanya merusak fasilitas publik, kemudian tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu diteruskan dan tidak ada anggaran untuk 2022 untuk APBD mengenai sumur resapan. Tetapi teman-teman, di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono ini malah menyarankan untuk membuat sumur resapan, teman-teman. Katanya sumur resapan ini efektif untuk menangani masalah banjir. Dan Pak Pras, Ketua DPRD, akan bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta yang baru, Heru Budi Hartono, untuk menangani masalah ini, teman-teman, masalah banjir. Jadi kita lihat saja, teman-teman, karena ini kan masih 1 hari ya Pak Gubernur baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat apakah dalam beberapa hari atau bulan ke depan Jakarta bebas dari banjir, itu aja. Jadi kalau masih banjir, berarti kan sama saja, banjir memang sulit diatasi. Kemudian macet juga begitu, teman-teman. Kalau dalam pemerintahan Pak Heru Budi Hartono terjadi macet, berarti kan ya sama saja, teman-teman. Artinya masalah banjir, macet ini adalah sesuatu yang ya berat untuk dilaksanakan untuk semua gubernur, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari gubernur ke gubernur, dari presiden ke presiden, ternyata belum bisa mengatasi banjir dan macet DKI Jakarta, dan memang sulit untuk diatasi karena di Jakarta ini kan populasinya cukup padat. Warga negara Indonesia dari berbagai daerah itu berkumpul di Jakarta. Jakarta pusat bisnis, Jakarta pusat pendidikan, dan di Jakarta pusat pemerintahan. Semua ada di Jakarta, teman-teman. Jadi wajar kalau terjadi macet, wajar kalau terjadi banjir, karena di Jakarta juga banyak gedung-gedung yang tinggi, banyak-banyak perumahan, lahan yang seharusnya bisa untuk menyerap air ini dipakai untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi masalahnya kompleks. Jadi kita tinggal tunggu saja, teman-teman, apakah Prasetyo Edy dan gubernur yang baru ini bisa mengatasi banjir dan macet. Kalau hanya retorika belum dilaksanakan, ya mana bisa itu menjadi satu bukti bahwa dia bisa mengatasi banjir dan macet DKI Jakarta. Apalagi ada pesan dari Pak Jokowi kepada PJ Gubernur yang baru untuk mengatasi yang pertama macet, yang kedua banjir, kemudian yang ketiga terkait tata ruang. Ini adalah persoalan yang sangat ada kaitannya antara satu masalah dengan masalah yang lain, yaitu macet, banjir, tata ruang. Ini kan satu rangkaian yang mesti harus dikerjakan. Tetapi saya pikir sekali lagi tidak mudah, teman-teman, mengatasi banjir dan macet di DKI Jakarta. Walaupun kemarin ada kritikan dari lawan politik Pak Anies yang mengatakan Pak Anies tidak bisa bekerja untuk Jakarta. Nah, sekarang kita buktikan apakah gubernur yang baru ini bisa bekerja untuk Jakarta. Artinya tidak ada macet, tidak ada banjir. Bisa tidak mengatasi itu semua? Nah, kalau nanti terjadi banjir dan macet, ya berarti sama saja, teman-teman. Memang masalah macet dan banjir ini sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Jadi kalau gubernur itu tidak mampu, harusnya kan presiden turun tangan, teman-teman, mengatasi banjir macet. Bisa enggak presiden mengatasi macet dan banjir di DKI Jakarta? Karena kita juga belum melihat presiden bisa menangani masalah macet dan banjir di ibu kota Jakarta. Apalagi presiden juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Masih ada macet dan banjir. Jadi itu, teman-teman, kalau kita melihat pandangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta mengenai sumur resapan. Sumur resapan di era Pak Anies ini katanya tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya, maka tidak perlu ada anggaran. Namun demikian di era Heru Budi Hartono ini disarankan untuk meneruskan program sumur resapan. Ini kan gimana pandangannya kok berbeda-beda, teman-teman, mengenai sumur resapan. Kalau dulu di era Pak Anies tidak ada manfaatnya, tidak perlu ada anggaran, dan sekarang disuruh untuk meneruskan program sumur resapan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Walaupun kita tahu, teman-teman, yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Heru Budi Hartono ini memang dipercaya oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu dari PDIP, kemudian Prasetyo Edy juga dari PDIP. Jadi kalau saling mendukung kepada Heru Budi Hartono ini sangat wajar. Tetapi menjadi tidak rasional kalau dulu ini menganggap sumur resapan tidak efektif, tetapi sekarang mengatakan ini sangat berguna untuk menanggulangi banjir di DKI Jakarta dengan sumur resapan.
Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.